para senior kita yang nampaknya tempat duduknya tidak boleh beralih sedikit pun. Nanti mau para ibu keluarga besar Majelis Taklim Sahaja Daerah Istimewa Yogyakarta yang kami hormati, alhamdulillah, syukur selalu kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas berbagai nikmat Allah. Sekecil apapun kenikmatan itu, berupa apapun kenikmatan itu, jangan sampai terlewatkan kita untuk mensyukurinya. Karena apa? Karena hanya orang yang bisa bersyukurlah yang hidupnya itu bisa merasakan ketentraman, kedamaian, kesejukan. Sebaliknya orang yang tidak bisa bersyukur, kata Allah, libas salju, mereka akan dibuat hidupnya selalu merasa kurang dan kurang terus. Harta yang melimpah, kedudukan yang tinggi ternyata tidak membuat hidupnya cukup. Maka laut pun dipagar, nanti akhirnya langit pun dipagar. Karena apa? Ini gambaran-gambaran orang yang tidak bisa bersyukur. Jadi hidupnya selalu merasa kurang. Walau harta begitu melimpah, tapi perasaannya masih begitu miskin. Ini yang pertama. Yang kedua, Pak, wal khauf, kata Allah, yakni dia akan merasa takut betul kalau hartanya, kedudukannya, pengaruhnya kemudian lepas atau hilang. Maka ada yang bagaimana caranya mempertahankan kedudukan. Ya, yang bersangkutan sudah selesai 2 periode, ya pengen 3 periode. Ketika yang bersangkutan tidak memenuhi syarat, ya kemudian keluarganya, dan demikian juga seterusnya. Ini gambaran kenapa merasa begitu takutnya kalau hartanya, kedudukannya, pengaruhnya kemudian akan lepas. Ini nanti bisa dibuka dalam Al-Quran surah An-Nahl ayat 112. Para ibu yang kami hormati, insya Allah hadirnya para ibu, hadir yang dilandasi rasa syukur. Kalau sudah rasa syukur itu yang jauh akan terasa begitu dekat, yang berat akan terasa begitu ringan. Tapi kebalikannya, ketika kita melakukan sesuatu tidak atas dasar syukur, maka sesuatu yang dekat akan terasa begitu jauh. Makanya para ibu bisa mirsani, orang yang kemudian ke masjid yang pertama kali justru biasanya bukan orang yang rumahnya terdekat dengan masjid. Biasanya orang justru yang terjauh dari masjid. Kan begitu. Sama juga ketika para ibu ketika naik haji begitu, dapat haji plus, belum tentu yang di Grand Zam-Zam itu dapat soft yang pertama. Jangan-jangan soft yang terakhir. Bahkan ada yang sholatnya di lift. Karena apa? Karena sudah iqomah ketika ternyata ada di lift. Kan begitu. Maka apa? Atas dasar syukur. Maka apalah artinya Prambanan sekian menit. Ibu mana? Oh, Umbul Harjo sekian. Nek jenengan rak umbul-umbul toh. Iya. Tapi ketika dasarnya itu sudah syukur. Saya masih ingat 2 minggu yang lalu sama Mama Suryanti.
Ya sebelum berangkat sudah ngelangut dulu sebetulnya. Waduh, ini jam 6 pagi harus ngisi di Piyaman Wonosari. Wonosari langsung kemudian ke daerah Ngawen Klaten. Ini cukup jauh mah, tapi saya bilang bismillah. Ya ayah, insya Allah mama akan mendampingi. Kalau udah begitu rasanya saya tuh nyetir sampai Piyaman nggak terasa. Kemudian turun sampai Piungan nggak terasa. Lah setelah Piungan ternyata saya ngantuk waktu itu. Semoga sholawat dan salam senantiasa terlimpah kepada baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga terlimpah kepada keluarga besar beliau, para sahabat beliau, dan insya Allah para pencinta-pecinta beliau. Saya tidak pakai kata-kata para pecinta beliau, karena para ini adalah sudah miliknya pejabat tertentu, sehingga saya tidak berani pakai para. Para ibu yang kami hormati, bulan Rajab sudah berlalu dan kita sekarang posisi di bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban yang tidak lama lagi ketika Allah menghendaki kita masuk di bulan Ramadan. Ketika Allah menghendaki, kenapa? Belum tentu juga kerinduan yang luar biasa kepada bulan Ramadan kemudian diberikan kesempatan untuk masuk di bulan itu. Saya 2-3 hari yang lalu ngisi di daerah istimewa Njodean. Godean. Negara Godean. Ya saya memang karena agak capek ditawari Ustadz dijemput, ya saya manut kan ditawari. Siap, nggih, matur nuwun Bapak. Setelah sampai di lokasi pengajian selesai, drivernya ganti. Justru yang ganti ini adalah orang yang sudah begitu lama jadi driver. Sangat halus, sangat cepat, bagus. Dan orangnya sehat, jogging. Setelah saya diantar begitu, malam berikutnya saya di WA, Ustadz yang ngantar Ustadz tadi malam meninggal dunia. Untung yang bukan diantar, ya tak? Lihat kemudian wali kulli ummatin ajal fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Tiap-tiap umat itu sudah punya ajal masing-masing. Jadi sehat itu tidak jaminan usianya lebih panjang daripada yang sakit. Betul? Muda itu tidak jaminan juga usianya masih panjang. Belum tentu. Jadi sahabat saya itu pegawai pengadilan, kepala pengadilan agama Sleman, mungkin pernah saya sampaikan, siangnya masih menyampaikan seminar di UGM. Orang yang ngendikone walus ketok gak pernah nesu belas sabare pol nggih mirip kula ngaten menika lho gitu. Tahu-tahu ternyata kemudian beliau meninggal dunia. Untuk itu para ibu yang kami hormati, saya mengajak untuk melihat kembali hasil dari Isra Mi'raj, yakni ibadah istimewa berupa sholat yang sudah kita lakukan sesuai dengan tahun masing-masing. Ibu sudah sholat berapa tahun Bu Cici Paramida? 30 tahun sudah ada? 30 tahun, berapa tahun Bu? Kurang lebih berapa tahun? Yos lah 10 tahun. Kita sekarang tidak melihat berapa tahunnya sholatnya, tapi apakah sholat kita itu sudah layak diterima dan sudah pantas untuk diterima.
Untuk itu materi kita pada kesempatan pagi hari ini adalah apa Bu itu di situ? Hamba Allah yang sholatnya diterima. Iya, hamba Allah yang sholatnya diterima kan gitu. Ya kalau belum kita nggak usah berkecil hati. Artinya kita wal tangdur nafsu ma qaddamat lihat, melihat apa yang sudah kita lakukan untuk persiapan apa yang akan kita lakukan. Itulah orang mukmin itu bijak. Sesuatu yang belum sempurna sebelumnya kita sempurnakan kemudian. Kenapa? Kita butuh evaluasi. Evaluasi. Para ibu yang saya hormati, tanda orang yang sholat terima yang pertama itu apa? Aqimis sholata lidzikri. Dia hidupnya itu selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, kita ingat bahwa di dunia itu tidaklah lama, sehingga ketika kita terjebak dengan kesenangan dunia, maka tujuan yang kemudian khalidina fiha abada, kita akan gagal. In English, gagal morning, son. Ini loh. Nah sekarang kalau kita melihat kan orang mengejar dunia ya dengan berbagai macam cara yang pada akhirnya menghalalkan segala cara, padahal kita di dunia hanya sittina ila sab'in, 60 sampai 70 tahun. Mereka yang ingin kedudukan dengan cara mereka, walau kemudian menghalalkan berbagai macam cara, dengan cara mungkin mencela pasangannya atau lawan politiknya, dengan cara bisa jadi kita memberikan sesuatu agar dipilih. Ini kan kepentingan sementara yang pasti akan kita tinggal. Hanya berkali-kali Pak Ustadz mbok jago, waduh, sulai. Nah, sepanjang orang itu orientasinya masih masalah uang, dan kemudian siapa yang memberikan paling banyak itu yang dipilih, maka sepanjang itulah kita tidak punya pimpinan-pimpinan yang bagus. Kenapa? Karena pimpinan hasil jual beli, atau boleh dikatakan menyogok untuk dipilih atau sulap. Ini namanya sudah menjadi apa? Budaya. Saya nggak tahu sampai kapan akan berakhir. Karena yang namanya jago lurah saja bisa loh Bu, habis MM-an. Ketika ternyata kelurahannya, desanya desa yang produktif. Di tempat saya, daerah istimewa Korea Selatan, saya pernah tanya tuh, di kampung habis 300 juta. Loh, ini cobalah, padahal yang namanya jadi kades lurah itu, mohon maaf ya, walau tidak semuanya, itu kan kos sosialnya sangat tinggi. Mereka kalau di kampung ada satu hajatan, Pak Lurah mesti diundang. Mosok Pak Lurah kondangan 50 ya ora wangun. Ya toh? Ya mungkin ya 100, lebih dari 100 dikali warga yang saatnya hajatan, bisa jadi satu hari 3-4 tempat yang hajatan. Sangat tinggi kosnya kan begitu. Maka apa? Jangan terjebak dengan sesuatu yang memang ingat, kita hanya hidupnya sementara. Letiang do ngendika urip ning donya ki mung ibarat mampir ngombe. Ibarat mampir ngombe, saknajan toh ya wedang putih. Alhamdulillah. Nih, ingat, kalau sudah begitu, insya Allah hidup kita akan semakin tertata dan tidak pernah meremehkan yang namanya kewajiban sholat. Dan dia tahu karena apa? Awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-sholat.
Amal ibadah yang pertama akan dihisab itu sholatnya. Jadi jangan terjebak, dia nggak sholat tapi kan dia luar biasa dermawannya, sumehnya, ya dong. Itu bukan itu yang pertama kali akan tapi sholatnya. Sebaik apapun orang itu ketika sholatnya gagal di pemeriksaan, maka yang lain akan gagal. Gagal maning, son. Lah aku gemes ya sekarang. Jadi orang-orang serba-serbi cari yang sekarang instan, karbitan. Ya, entah orang yang mencari harta sekarang terjebak dengan judi online itu ya, yang kemudian seketika dia membayangkan hasil yang banyak. Ingat, sesuatu yang datang dengan cepat maka perginya pun juga cepat. Makanya kita mungkin gendun sewu gitu, kayak saya guru. Saya dapat gaji dari sekolahan. Karena gaji saya dapatkan dari sebelum pukul 6 di kantor sampai sore. Saya hati-hati sekali menggunakannya. Oirit, site. Tapi ketika Pak Sail ini Pak Sail dapat yang sertifikasi, yang per bulan dapat sekian beleng begitu, itu kadang-kadang walau kelihatan banyak tapi lebih cepat kemudian ya habisnya. Kenapa? Karena mengingat cara untuk mendapatkannya. Saya kemarin pergi sama seorang, pernah sama seorang driver tertentu. Dia cerita, kita pernah pasang saudara saya 9 juta Pak Saijan, dapat 30 juta. Karena dia terpancing untuk pasang yang lebih banyak. 30 juta ditambah dengan jual mobil. Nah setelah itu bablas, nggak dapat apa-apa. Setelah begitu kehilangan, ya sudah stres. Senyum-senyum sendiri, bicara sendiri, dan lain sebagainya. Terjebak dengan sesuatu yang sifatnya sementara. Maka yang sudah ya sudah, sudah, jangan diulang-ulang. Sadar usia. Yang kedua, para ibu yang kami hormati, bahwa orang yang sholatnya diterima tandanya apa? Tandanya jauh dari sifat angkuh. Allahu Akbar. Allah Maha Besar, artinya kita tidak ada apa-apanya di hadapan Allah. Yang mau kita sombongkan itu apa sebetulnya kan? Mau bicara harta, tidaklah sulit bagi Allah untuk mencabut harta hambanya secara seketika. Ibu, ada nggak orang yang kemudian dulunya kayaknya luar biasa, sekarang tinggal 3 kali 4 meter persegi? Ada. Ada nggak dulu yang kemudian hartanya luar biasa melimpah, sekarang hanya 2 meter persegi? Ada. Di alam kubur kan 2 meter persegi. Jadi untuk apa kita bangga-banggakan kan seperti itu? Untuk apa kita sombong-sombongkan? Kita bicara jabatan. Jabatan itu paling lama 2 periode. Disambung dengan anaknya 2 periode. Disambung dengan cucunya 2 periode. Sambung dengan istri yang keberapa? Jadi kok kelihatan begitu gersang hidup itu. Begitu gersang luar biasa. Kalau saya saja dulu jadi kepala sekolah SD Muhammadiyah Sapen baru 5 tahun, saya sowan, Pak Saijan kapan mau diganti ya? Langsung tambah 5 tahun lagi mbok diganti toh Pak. Kadang-kadang sebetulnya kalau kita itu niatnya hanya karena yang di atas, dengan jangka waktu yang lama tetap ada yang namanya kejenuhan.
Tapi kalau niatnya berbeda ya wallahu a'lam, kan seperti kalau niatnya hanya karena Allah, ada titik kejenuhan. Bisa dinitian sudah 10 tahun. Saya bolak-balik kapan mau digentos Pak Saijan, mengkodis. Karena tidak diganti-ganti, usut punya usut. Karena apa? Hutangnya belum lunas ternyata. Ya wes kudu utangnya lunas sih, katanya bulan Juli itu nanti lunas. Tapi nanti kalau dipolke sampai 3 periode berarti ya sampai tahun 2027. Saya namun derek yang ngatur saja. Kalau mau diperpanjang siap, tidak pun tidak apa-apa. Kenapa? Kalau saya pindah ke tempat yang lain berarti apa? Pak Saijan punya saudara baru. Nah, yang kedua, kenal wali murid baru. Wali murid kelas 1 yang masih muda. Loh kan tambah. Alhamdulillah. Iya. Jadi jauhkan dari sifat sombong, yakni apa? Merasa dirinya lebih, yang pada akhirnya mudah untuk meremehkan atas keberadaan orang lain. Nah, jadi kalau masih ada Anda itu bisanya apa, Anda itu nah misalnya, ini berarti termasuk golongan orang-orang yang sombong. Kenapa? Merasa dirinya lebih, yang pada akhirnya akan meremehkan orang lain. Silahkan dilihatlah, kalau ibu-ibu punya pejabat, kemudian punya ya pemimpin siapapun yang kemudian punya sifat tawadhu, ya toh, nggak sombong, bergaul dengan tidak pilah-pilih, rasanya yo seneng gitu loh, gitu, seneng. Tapi kalau kemudian pilah-pilih, merasa dirinya itu lebih, meremehkan orang lain, mencela orang lain, gitu ya, bahkan bisa jadi kemudian ternyata membunuh karakter orang lain, yaitu tentu tidak kita harapkan. Itu muncul dari sifat sombong. Kalau itu masih ada, berarti sholat kita belum rebes, belum. Iya, kenapa? La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibrin, kata Rasul. Tidaklah orang masuk surga yang dalam hatinya itu ada sombong, walaupun hanya sebatas sebiji ya itu, walau sekecil apapun. Kalau perasaan lebih hebat, yang pinter mengatakan lebih pinter, gitu ya, yang kemudian ustadz merasakan lebih daripada yang lain. Ustadz juga manusia. Maka saya kadang-kadang kalau ngundang ini harus sekian ratus juta. Aduh, saya mikir-mikir, kalau orang-orang kampung mana bisa ngundang beliau, harus disowani, itu kadang harus ada DP. Buat contoh itu majelis taklim saja, ngundang cukup pakai WA. So isora. Ya, itu siasatan sekarang kan dengan media sosial kan begitu mudah berkomunikasi kan, gitu ya. Jadi ya janganlah kemudian sesuatu yang mudah justru dipersulit. Kalau perlu yang justru dipermudah. Illa kecuali memang istilahnya mengharuskan untuk itu. Ya contoh, saya kalau ngisi pengajian di Ndlingo tuh mau nggak mau saya harus dijemput. Bukan saya kok manja, nah saya tidak menguasai medannya. Ya. Karena apa? Cina saja mati di sana. Ya kan? Kan Cina mati sana. Saya cuma khawatir kalau naik kemudian mundur, nggak jadi ngisi pengajian, kan repot urusan. Kalau hanya soal di JIH begini ya, saya kemarin juga ngisi di lantai 5 ya biasa saja ke sana, nggak ada masalah, kan seperti itu. Jadi kalau kita masih punya sifat meremehkan orang lain, menolak
kebenaran yang disampaikan orang lain, berarti dalam diri kita ada sifat sombong. Tuh. Ada pengajian kok bicara sendiri, wis ngerti. Saya jantung, wis ngerti. Iya, wong sombong. Maka saya pribadi sebetulnya risih, Bu. Ketika saya duduk begini, berjejer sama siapa, ada yang sedang sambutan, sini tanya terus. Kadang saya risih. Ya apa? Di saat kita kemudian ketika bicara ingin didengarkan, tapi justru ketika ada orang bicara kita justru tidak ingin mendengarkan. Kan seperti itu. So kadang-kadang risih, Ustadz. Gemes ya? Itu ya, jadi ini artinya ini untuk pembelajaran kita semua, ini bukan apa-apa gitu. Number 3. Ngeri. Bahasa Inggris ya omong gue tok. Kemarin saya dapat tamu ada 4 mahasiswi dari Filipina, semuanya berbahasa Inggris. Wah, langsung saya tanya waktu itu, dan sana nggak bisa jawab, nggak tahu bahasa saya ya Mas. Walah ya, ternyata bahasa itu penting, dan saya itu bahasa Inggris mentah, bahasa Arab mentah, jadi ya saya kata mentah. Bahasa Jepang itu juga pernah saya itu kursus bahasa Jepang. Jadi orang yang sholatnya diterima, tanda yang ketiga, orang itu menjauhkan diri dari perbuatan yang keji dan munkar. Qur'annya begitu kan? Wa aqimis sholata inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Non sewu Pak Ustaz kok yo begitu kuetoknya agamane yo luar biasa, tapi kok ternyata masih ini berarti sholatnya belum beres. Kan begitu. Kasus di salah satu tempat tertentu, seorang ustadz itu yang kemudian selingkuh dengan suaminya, dengan istrinya seorang pelayar. Nah, pelayar kan pulangnya kan mungkin setengah tahun sekali. Pengalaman 2 tahun sekali. Jangan-jangan sudah dilayari. 2 tahun mungkin, setahun mungkin. Ya, kalau ternyata dia sholatnya betul-betul tertata dan bisa menjadi pencegah, banyak juga yang ternyata istri ditinggal oleh suami untuk mencari nafkah dengan waktu yang panjang juga nggak ada masalah, nggak ada masalah. Tapi yang bermasalah juga tidak sedikit. Ya mungkin yang mendatangi ustadz soalnya gitu, kalimatnya innallaha ma'as-sabirin. Memang suami kamu jauh, tapi sabar, insya Allah ada saya. Nah itu jadi rusak itu akhirnya. Sampai kalau saya hitung di media sosial mungkin 4-5 kali. Ini kan akhirnya apa? Akhirnya justru memperburuk citra agama Islam. Itu loh, orang yang beragama Islam aja begitu. Dia seorang ustadz, dia seorang kiai aja begitu kok. Akhirnya dianggap biasa-biasa saja ketika orang lain melakukan perbuatan maksiat. Ini kan kita menjadi istilahnya Pak, ya miris dalam hati lah seperti itu. Ya, yang namanya godaan syaitan itu kalau yang digoda yo semakin tinggi, yo syaitan kedudukannya semakin tinggi. Kalau saya itu gelarnya SAG, MSI, MHUM, Magister Haji dan Umroh. Itu nanti syaitannya ya doktor atau profesor. Bagaimana caranya? Maka orang yang agamanya luar biasa hebat pun ketika tidak bisa menjadikan sholat menjadi benteng, maka akan jebol betulan. Jebol betulan. Loh, jenengan pirsa,
Yo para ustadz kiai yang kemudian ditarik ke berbagai kasus kan banyak kan begitu. Ya biar apa? Biar dia akan melegitimasi dengan ayat dan hadisnya kan begitu. Tapi artinya dia kan menjual ayat kan seperti itu. Menjual dalil agar mendapatkan harta yang lebih kan seperti itu. Ini kan yuk kita cukup prihatin. Entah yang punya jabatan kemudian peluang korupsinya, peluang loh. Masalah mau dan tidak kan kembali kepada yang bersangkutan. Yang punya kedudukan luar biasa sampai akhirnya dia husnul khotimah, akhir jabatan selesai tanpa ada kasus tidak sedikit. Makanya kalau kita buka di medsos, kita ada Kapolri waktu itu yang namanya Jenderal Hugeng kalau nggak salah. Itu kan ya nun sewu ya kita senang melihatnya. Seorang pejabat yang bersih, yang ngayomi, yang ngeyemi, yang akhirnya menjadi catatan sejarah kebaikan. Tapi kalau kemudian keburukan, catatan sejarah kayak zaman biyen kan. Zaman biyen. Kan begitu kan akhirnya. Nggak usah ngitung utang dulu toh. Iya, jadi yang maksiat macam-macam, termasuk perbuatan-perbuatan. Kemudian kita mengumbar lisan dengan ghibah, namimah dan lain sebagainya. Ini kan bagian-bagian yang mestinya harus kita hindarkan kan seperti itu. Ya, kalau sudah begitu, insya Allah sholat kita kemudian sudah layak diterima. Kalau belum, yuk didandani bareng-bareng kan. Oh saya pun juga masih cukup banyak kekurangannya begitu. Makanya kita wal tandur nafsu ma qaddamat, melihat kemudian memperbaiki. Wong kita istiqomah saja sulit, apalagi cari amanah sangat sulit. Cari fatonah sudah menghilang sejak lama karena kena kasus. Para ibu yang kami hormati, itu tadi yang keberapa bu? Wah terbang yang ketiga. Sekarang yang empat, sabar. Al muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Jadi orang-orang yang sholatnya diterima, orang yang bisa membuat orang lain hidupnya menjadi tenang. Karena apa? Karena lisan dan perbuatan kita. Nah, maksudnya nek jenengan sholatipun menemoto, yo pangandikanipun dadi sangsaya temoto gitu. Iso ngedem-ngedemi, ngeyem-ngeyemi, boten manas-manasi. Ini loh. Ada orang sakit, pripun carane ben diyem-yemi. Pripun, Mbah? Anu nggih. Iki tensi kok rada dhuwur ya, 250/120. Maka cobalah dengan lisan kita yem-yemi. Bu, Pak, insya Allah ketika Bapak nanti dahar, ngunjuk obat, istirahat, bismillah, sehat Pak. Jadi orang itu kadang butuh motivasi, bukan diweden-wedeni. Pripun, Mbah? 250/150. Nggih pun Mbah, monggo ngantos 100 gitu. Mangke monggo ndang-ndang dicepak-cepake. Mbok menawi mboten dangu malih gitu. Loh, maka coba saja Bapak Ibu, dokter siapapun yang ternyata dia pandai untuk bombong bimbing orang yang gerah mesti jadi pilihan. Jadi bapak saya almarhum dulu kalau sudah ketemuannya dokter Eko di Cilacap sudah hambuk berapapun dibayar. Kenapa? Kalimatnya menyejukkan, pulang sehat.
Kalau udah bayar nggak main-main sampai angka 75. Baru bilang orang kaya. Bayar satu datang ke dokter 75.000 rupiah. Ya neng kampung ya lumayan itu. Tuh kali satu hari ada 30 pasien, 40 pasien, itu luar biasa kan begitu. Itu karena lisannya. Duh, siapapun sama. Ustadz kok luwes. Pripun usbun make gambil. Standar pin ora usah nganggo standar. Ta ben rubuh sisa. Lho kadang-kadang ya gemes itu loh. Yo masih ada itu yang mesti tanya, Pak, nanti standarnya berapa? Kulo matur, saya jan niku mboten nate ngagem standar-standaran. Nek ngaji ki gelem rawuh, rasane seneng gitu. Pemane nek tenggen nun saya di pinggir-pinggir kali, wis dora wis sepuh-sepuh ngono. Ini saya jan teko aja iki saya. Lha wis ngono kuwi kok saijan ora teko kadang-kadang kulo nggih dolim. Dolim saestu ya kan? Mereka sudah berjuang jalan ke situ loh. Sudah harus gawone ya remason digawa, piskor digawa, tekan digawa, taplak meja ya digawa. Oh itu dipakai untuk nutupi sikil gitu loh. Niki mangke sonten ku demut kayak kalau mangke namung teng mriki Bu, teng daerah Merican mriki mangke mbah-mbah jam 4 lho. Pripun Pak Ustad? Kula nggih, Bu, mangke insyaallah kula longgar tetep kula mangke sowan teng mriko. Ngoten menika gitu. Ini kula dilepas bareng kula nggih matur nyuwun pangapunten Bu, kula libur rumiyin. Ora apa. Ning rapo niki kagul ngono iki lho. Gitu. Lisanipun monggo pun jagi. Nggih, dengan suami juga begitu, dengan anak-anak juga begitu. Kalau udah kita sholatnya merasa tertata, kok karo bojo bengak-bengok gitu. Wis toh nyun mang ora usah ngarep-arep. Yo Mama Suryanti kae lho. Saya baru sampai gerbang sudah keluar. Kalau tanggal 1. Tanggal-tanggal berikutnya sibuknya triko dulu. Orang bemah, orang ngerasa kepo piye. Alah ya wis. Ternyata ya kita jangan meremehkan wanita, itu pekerjaannya luar biasa. Nah iya, saya tuh pagi itu mohon maaf saja sudah disiapkan masakan, kemudian saya berangkat nyapu, nyuci, ngepel, nyetriko. Kadang saya pulang jam 5 masih nyetriko. Iya itu kan, kalau saya kadang-kadang merasa egois, saya capek, istri juga capek luar biasa. Bu, kalau laundry nanti nggak kotor istri saya. Ucapannya monggo, lalu perbuatannya, tindakan kita. Buatlah tetangga merasa nyaman dengan keadaan kita. Walau jenengan kaya, jangan berpenampilan yang berlebih-lebihan. Itu sebetulnya sedang menyiksa tetangga. Iya kali. Lah wong arep metu kok kalung 2 kilo dinggo. Gelang karo tangan dinggo, akhirnya dingene. Sebetulnya orang itu tidak senang melihat penampilan orang lain yang berlebih-lebihan. Jadi yang biasa-biasa sajalah gitu. Ya, wong istri saya itu baca punya gelang langsung dijual kok. Lah untuk buat pondasi rumah ya. Saya pulang ke Cilacap yang tidak terima simbok saya jan. Lho keprit gelangnya didol jan. Langsung simbok saya membelikan lagi. Saya bilang, "Mak didol meneh wae."
Oh ben gitu kok meneh wae. Namanya orang tua ya ora tegel karo anak gitu ya. Luar biasa. Langsung nggak ada belikan. Yang belikan malah orang tua saya gitu. Pon terakhir kalau niku ajeng rapat soalnya. Loh yo ini kan saya sekarang jam kerja yang agak sedikit harus ini. Ya. Yulimo saiki yo. Wis gawa meja nyaketera komplit. Kita limo tadi? Limo. Jangan wis. Ini nasibnya sahaja. Padahal saya nanti minggu depan ngisi lagi di sini. Dilalahnya saya dapat SK dari PP harus ke Maluku Utara. Berarti nanti yang ke depan saya nggak bisa ngisi. Nah, tugas dari sana ya saya nggak bisa apa-apa. Ya bagaimana lah? Itu yaitu umat Bu ketemu dengan warga sana sudah senang saya. Ya kalau dipikir-pikir saya kalau milih ya milih nggak berangkat, tapi bukan pilihan masalahnya. Di sini sudah banyak jadwal, sana harusnya ketemu dengan saudara di Maluku lah. Cuantik. Terakhir, ini bukan hanya diomongkan, ini dipraktekkan loh. Apa? Semakin dermawan, semakin lomo, nyok, biak, biuk, cal, cul, biar. Ngomong liane nomor 5 lagi nomor loro. Wah, Janis. Terlalu memperhatikan saya kelihatannya. Loh, ketika kita assalamualaikum, orang lain bisa kemudian hidupnya selamat, bukan sebatas ucapan dan tindakan, tapi juga terkait dengan kehidupan. Kalau kita dermawan, insya Allah Bapak Ibu, nggak ada lah orang meninggal itu membawa harta, nggak ada. Maka saya laporkan, mangapun pasang isi yang sebelumnya ada yang titip sama saya, Ustadz untuk beli sarung, untuk beli mukena sudah saya bagi. Saya dapat sarungnya 40 dari berbagai sumber, kemudian mukenanya 30 atau 25 sudah saya berikan di masjid yang belum jadi, yang itu dibangun di depan mantan pendeta. Makanya apa? Saya agak kuatkan betul biar nanti kuat betul kan seperti itu. Lah ini sekarang yang belum selesai itu keramik dan kubah. Ya maksud saya buat ada yang mau membantu gitu loh. Katanya sholatnya diterima yo juga membantu. Iya kebetulan kan saya baru ngisi di sana 2 minggu yang lalu kan, sekaligus pembagian tadi alat-alat sholat. Yang kedua itu mungkin yang pernah ke panti asuhan saya, Panti Asuhan Amanah Warohmah Lil Ummah, alhamdulillah gedungnya sudah jadi 1,5 M. Nah itu kemarin dapat tagihan. Perasaanku sudah lunas, saya ayem-ayem kok nggak taunya kok Ustadz masih kurang sekian. Berapa? Kurang 209.075.000 rupiah. Alhamdulillah. Saya nggak pernah khawatir, nggak pernah ragu dengan Allah, karena Saijen bukan untuk pribadi, untuk umat kok kita ragu. Langsung kurang berapa? 29 sudah kita bayar 35 juta 2 hari yang lalu. 209 dikurangi 35 juta, ya kurangnya ya kita 100. Nek duit meneng kabeh.
Ya mbok menawa aku tok bantu pantinya Pak, nggo anak-anak mesake. Wis dadi kok belum lunas. Ya memang belum lunas. Kita baru mampu tadi ngasih 1,3 sekian kurang kita 1,8. Ya saya bilang kemarin sudah saya share, ada yang saya 1 juta, saya 500, aku ada yang anak kula mung ndongake tok. Ya donga ki ya kok ora ya penting. Tapi kalau kemudian dongake kabeh ora ono sing ngekeki, ora lunas-lunas. Wis rampung. Assalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi habli minas sholihin, Rabbi habli minas sholihin, Rabbi habli minas sholihin, Rabbi ja'alni muqimas sholah wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Khususan Ibu Biyat Masari Biti Sukamto yang sakmenika nembe dipun rawat wonten rumah sakit JIH. Allahumma rabbana si'adhibil ba'sa iswi anta safila sifaa illa sifauka sifaan la yughadiru saqoma. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian, terima kasih dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.